menjadi seorang wartawan. Tantangannya sangat tiap masa, tiap periodisasi itu pasti ada. Prinsip yang namanya jurnalis itu menjadi semacam marwah jurnalisme itu nggak bisa ditawar bahwa apapun medianya, marwah jurnalistik itu menjadi harga mati menurut saya, karena jurnalistik itu adalah menyampaikan sebuah informasi yang benar-benar faktual. Wartawan ya cari informasi, bukan cari yang lain. Kalau cari yang lain misalnya tadi tanda petik uang, itu bukan wartawan menurut saya. Selamat datang di Podpos, podcast Pantura Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podpos, podcast Pantura Pos. Iya, kali ini mengingat hari ini adalah Hari Pers Nasional, Podpos kali ini mendatangkan seorang tamu yang pasti berkaitan dengan kewartawanan atau dunia jurnalistik. Beliau adalah Mas Dwi Aryadi. Ya, apa kabar Mas Dwi? Kabar baik. Alhamdulillah, sehat ya. Sehat, selamat Hari Pers Nasional bagi warga. Beliau adalah wartawan yang mungkin bisa dibilang sudah malang melintang, memakan asam garam. Beliau sudah sekitar 20 tahun lebih lah berkecimpung di dunia kewartawan ini. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal dunia wartawan bertepatan dengan Hari Pers Nasional ini, tentang bagaimana seorang wartawan itu bekerja, terus dulu itu seperti apa, sekarang itu seperti apa, karena sekarang kan zamannya digital gitu ya, dan zaman digital juga zaman pandemi gitu ya. Nah, itu kan sangat berpengaruh terhadap kerja-kerja wartawan. Nah, sebelum mengarah ke sana, saya akan mungkin tanya-tanya dulu soal pengalaman Mas Dwi Aryadi ini di dunia jurnalistik. Dulu mulai jadi wartawan tahun berapa, Mas? Saya aktif menjadi wartawan itu sejak masih mahasiswa. Itu jadi belum lulus sudah waktu itu karena bertepatan dengan era reformasi, jadi saya berkesempatan menjadi semacam kontributor di awal pertama di Radar Semarang Jawa Pos itu 9899. Jadi ada cerita yang terkesan gitu. Jadi teman-teman seangkatan mahasiswa, waktu mahasiswa saya itu demo, saya yang meliput. Jadi dianggap mahasiswa yang juga wartawan atau wartawan yang juga mahasiswa itu 98 itu sangat terkesan sekali waktu itu. Jadi ketika teman-teman mahasiswa pakai spanduk, pakai ini, saya sudah nenteng kamera waktu itu pertama kali saya berkesan liputan era reformasi. Jadi ada demo, ada ini reformasi, dan waktu itu memang eranya pers baru dibuka keran untuk kebebasan pers itu. Jadi sebenarnya fenomena bahwa informasi itu bebas itu sudah sejak era reformasi gitu, yang patut catatan bahwa sudah tidak ada tanda petik dulu adalah pemberedelan gitu kan. Ketika era reformasi itu sudah ada masyarakat sudah bisa menikmati informasi-informasi yang tidak dimonopoli oleh waktu itu adalah pemerintahan. Ya, artinya mungkin bisa dikatakan Mas Dwi ini jadi wartawan di momen yang tepat, karena begitu beliau jadi wartawan tidak ada katakanlah kekangan dari pemerintah untuk membuat sebuah berita, karena kita tahu saat zaman Orde Baru kan tahu sendiri ya, media dibredel, menulis agak susah gitu kan. Nah, begitu Anda masuk dunia wartawan ini menikmati sebuah kebebasan itu ya. Setelah di Jawa Pos berapa tahun itu? Saya di Jawa Pos 2 tahunan. 2 tahun. Kemudian ikut kontributor Republika Jakarta juga, wilayah Karisdenan Pati. Oh iya. Oh ya, Mas Dwi ini
asli Blora ya? Asli Purwodadi. Purwodadi. Yang oh iya Purwodadi. Grobogan. Grobogan. Yang lama jadi warga Tegal. Oh iya, siap. 2003 jadi. Berarti di daerah situ ya, Kasinempati ya. Itu kebebasan pers itu ada di situ, kita bisa menikmati benar-benar keran terbuka. Bahkan sempat dikatakan ada euforia informasi. Itu ada yang mengatakan pers kebablasan, ada yang ini. Jadi orang sudah tidak ragu lagi untuk mengatakan beda terhadap bahkan kritikan terhadap pemerintah waktu itu. Terus berjalannya waktu, pers itu menikmati dalam hal di sini adalah yang sehat, gitu, sehat. Jadi ada keterbukaan dan bahkan ya sudah kita ketahui bahwa Indonesia termasuk barometer kebebasan pers yang luar biasa waktu itu. Nah, sebelum ke situ Mas, berarti Anda mulai berawal mengawali karir di dunia jurnalistik ini dari koran Jawa Pos ya, Radar Semarang Jawa Pos. Terus kemudian setelah itu di Republika dan kalau nggak salah lama di Suara Merdeka gitu ya. Bergabung di Republikanya cuman 1 tahun ketika itu, terus saya lulus. Waktu itu pula belum lulus ya? Lulus gitu ya. Lulus tahun berapa berarti? 2001 saya. Waduh, berarti sudah bertahun-tahun jadi wartawan baru lulus 2001. Lulus ya. Terus bergabung ke Harian Suara Merdeka. Oke. 2001 itu sampai 2018 kemarin. Wah, itu hampir 20 tahun itu. Ya, belasan tahun lah ya di Suara Merdeka ya. Jadi kesan menjadi wartawan itu ya karena ini sudah jadi pilihan ya, pilihan hidup, bahwa kita kontrak sosial, status sosial juga menjadi seorang wartawan. Tantangannya sangat tiap masa, tiap periodisasi itu pasti ada. Pasti tantangannya. Baik itu di era reformasi juga tantangan kita juga tetap ada, bahwa di situ ada tuntutan masyarakat yang demikian menuntut bahwa wartawan itu harus berani, berani menulis, harus mengkritik gitu. Berita yang disukai adalah berita yang keras mengkritik waktu itu. Iya, gitu. Padahal sementara kita dalam kode etik jurnalistik, baik dalam aturan frame media itu ada etika ya, namanya kode etik yang harus perlu kita patuhi. Jadi ada semacam informasi dan sekaligus tanggung jawab mengedukasi masyarakat bahwa ada informasi-informasi yang tidak asal tulis gitu. Tadi bicara soal peralihan itu kan, kalau Mas Dwi ini kan berarti bisa dibilang mengalami zaman peralihan dari Orde Baru ke Reformasi gitu kan. Terus kemudian pasti berbeda lah saat awal-awal reformasi dengan saat ini gitu kan. Apalagi dengan munculnya media sosial, dengan munculnya era internet gitu ya. Apa sih yang membedakan wartawan saat itu dengan saat ini? Mungkin jangan kan mengalami perbedaannya gitu kan. Apa sih perbedaannya gitu? Gini, kalau prinsip yang namanya jurnalis itu menjadi semacam marwah jurnalisme itu nggak bisa ditawar, bahwa apapun medianya, entah itu televisi, entah itu radio, entah itu cetak, entah itu sekarang online, marwah jurnalistik itu menjadi harga mati menurut saya, karena jurnalistik itu adalah menyampaikan sebuah informasi yang benar-benar faktual, faktual, terus ada tanggung jawab, kontrol sosial juga. Pendidikan di sini bukan pada edukasi masyarakat sebenarnya, itu tanggung jawab sebagai seorang awak media. Itu semangat perubahan inilah yang seharusnya menjadi tantangan juga bagi media. Bagaimana media itu mengadaptasi zaman sebenarnya. Kalau misalnya kemudian efek dampak yang sekarang dirasakan semua media gitu, terutama adalah media-media cetak yang kabarnya sekarang terkini terus tergerus tutup gitu kan, itu sangat menjadi keprihatinan. Ya, betul. Nah, sekarang persoalannya adalah media sosial itu adalah bagian dari proses keniscayaan yang tidak bisa kita tolak, bahwa media itu akan berubah terus dan sebagainya, perubahan. Nah, wartawan itu karena sekarang jadi
industri, pers industri juga harus melakukan mengikuti sebuah adaptasi, penyesuaian ya. Apa rumusnya adalah ketika kita tidak bisa mengadaptasi, ya ditinggallah sama zaman. Itu artinya, sudah rumus. Meskipun apa namanya platform atau medianya berubah, tapi tadi ya soal marwah jurnalismenya harus tetap berjalan. Jadi ketika di media sosial misalkan katakanlah, meskipun kita memberikan informasinya lewat media sosial atau media online ya, berubah ya dari media cetak ke media online, tapi marwah jurnalisme atau kredo jurnalisme itu harus tetap dipegang ya, betul-betul dipegang ya. Saya merasakan sendiri ya, sejak 2019 awal itu kan saya bergabung ke Ayo Media Network. Ini adalah berbasis jurnalisme online. Oh Mas Dwi setelah di Solo Merdeka terus sekarang di Ayo Media Network. Jadi dari cetak ke media online. Itu sangat merasakan benar bahwa satu adalah sistem kerjanya, pola kerjanya, pola penyampaian pesannya, pola penyampaian pesan dari media cetak ke kemudian online yang cenderung ke real time gitu kan. Itu dari sisi keterampilan jurnalistiknya itu sebenarnya sama, cuman kemasan karena kita penyesuaian media gitu loh. Kata cetak dengan online jelas kita harus harus menyesuaikan juga cepatnya, cara penyampaiannya supaya apa di sini, kenapa harus beda, karena apa, karena konsumsi masyarakatnya juga beda, karena real time-nya dalam genggaman, kedua dalam lembaran, tidak mungkin kejadian hari ini diberitakan besok gitu ya. Itu kan karena kita real time, maka polanya adalah pola penyajian yang real time. Persoalannya adalah bagaimana media yang dikonsumsi oleh masyarakat ini seolah-olah kita ada pembanding yang namanya media sosial yang sangat bebas lah masyarakat mengaksesnya, mana berita ini dan sebagainya. Artinya apa? Kalau saya sih persoalannya media sosial, ranahnya media sosial, media online menjadi media online. Persoalannya adalah ketika informasi yang disajikan masyarakat itu adalah satu tidak sesuai dengan koridor jurnalistik, yaitu satu adalah faktualnya, yang kedua hoax. Ya otomatis kalau hoax itu di media-media yang mainstream, atulah itu cetak, elektronik maupun TV dan sebagainya, otomatis akan tidak tayang, tidak layak dan sebagainya. Karena apa? Kelengkapannya, faktual beritanya, verifikasinya. Artinya bahwa media yang kita sajikan ke masyarakat informasi itu terverifikasi, ada verifikasi faktual lah. Artinya gitu informasi yang disajikan oleh netizen warganet di media sosial dengan informasi yang disampaikan oleh jurnalis di medianya baik cetak, online maupun elektronik itu sangat berbeda gitu ya. Nah, tadi bedanya satu terverifikasi gitu kan. Artinya informasinya sudah terkonfirmasi ya dari narasumber. Terus kedua melalui beberapa tahap gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Ada lagi nggak perbedaan lagi selain dua itu? Yang kedua adalah bahwa ada tanggung jawab seorang netizen atau di orang yang jurnalis yang aktif di media sosial, itu adalah tanggung jawab, artinya dia memang benar menyampaikan berita. Jadi artinya bahwa konsumsi informasi itu kan tanpa sekat. Artinya orang memposting sebuah konten itu akan diserap oleh masyarakat, dibaca oleh masyarakat, cuman tanpa filter. Artinya bahwa masyarakat di sini harus tanda petik harus menjadi pembaca cerdas. Betul. Ini pembaca cerdas itu seperti apa sih? Satu adalah benar tidak informasi ini. Terus yang kedua adalah perbedaannya adalah ketika informasi ini kemudian meragukan, menyesatkan dan sebagainya, ya direspon saja bahwa ini adalah informasi sampah. Gitu. Yang hanya ya monggo itulah di media sosial yang memang koridornya di bingkai platform media sosial ini adalah platform interaksi. Bagaimana sih membedakan antara informasi yang hoax lah katakanlah dengan informasi yang kredibel? Mungkin apa sih yang membedakannya gitu? Membedakannya adalah satu, masyarakat kan kita pakai alat
pikir dulu, ya. logikanya, ya, manual. Ini mikir di situ ya. Dipikir dulu ini logis apa tidak. Ya. Pakainya manual. Yang kedua adalah dengan perkembangan teknologi ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa gitu ya, untuk mencari benar nggak informasi ini dipercaya atau tidak. Itu bisa pakai ada aplikasi. Kalau masyarakat sabar, artinya telaten untuk mengupload aplikasi. Termasuk ngecek di kira-kira di media kredibel itu udah ada belum gitu ya? Kayak gitu. Jadi ada perbandingan. Satu itu membandingkan ya. Perbandingan. Satu dengan mikir, kedua membandingkan. Logis tidak, misalnya kayak ada ilustrasi Jakarta tenggelam, hanya Monasnya yang ubahnya yang ini secara logika kan nggak mungkin. Sementara itu hanya ilustrasi bahwa kondisi darurat banjir, itu maka harus ada kecerdasan pembaca tadi. Itu yang sebenarnya terjadi. Kalau sekarang kembali kepada kepentingan media, jadi media itu kan sebenarnya adalah penyesuaian, adaptasi, adaptasi yang seharusnya harapan masyarakat itu ada satu langkah ke depan dibanding masyarakatnya itu sendiri. Satu itu. Jadi ketika saya sekolah dulu itu wartawan itu harus satu langkah tahu dulu sebelum masyarakatnya. Nah, sekarang kan kebalik tuh. Ya itu sekarang kan justru malah masyarakat yang tahu dulu gitu. Tahu dulu. Wartawan hanya verifikasi aja sebenarnya. Karena gini, masyarakat itu kan mereka sudah punya, katakanlah dalam tanda kutip, media sendiri. Ketika mereka punya akun, baik akun YouTube, Facebook, dan akun Instagram gitu ya, media sosial lah, itu mereka kan otomatis merasa punya media sendiri dan ya udah upload saja gitu kan. Dan itu yang sebenarnya kadang-kadang tidak terverifikasi ya. Kadang orang lihat itu ada keributan apa di foto terus diupload, akhirnya kan bikin orang salah persepsi. Kalau wartawan kan mungkin bisa konfirmasi gitu ya. Ada verifikasi faktual. Ada verifikasi itu kan. Nah itu makanya mungkin tuh netizen mungkin bisa hati-hati, karena ini ya bisa berbahaya kalau misalkan asal upload, bisa kena undang-undang ITE. Undang-undang ITE gitu. Jadi ada semacam bahwa informasi itu hati-hati dengan jarimu. Misalnya kayak gitu. Jarimu harimaumu. Jarimu harimaumu. Kalau dulu mulutmu harimaumu. Kalau hanya sekedar sebenarnya bagi netizen yang aktif di media sosial itu sangat manfaat kalau konten yang Anda share itu juga memberi manfaat. Satu itu manfaat dulu. Informasi kan salah satunya adalah manfaat, memberi informasi kepada masyarakat. Itu memberi manfaat. Yang kedua adalah tidak ada niatan untuk memperkeruh suasana ketika masyarakat sedang lagi susah. Ya, betul. Bolehlah misalnya pengen viral, viral gitu. Tapi viral yang rasional. Karena apa? Viral yang instan itu, saya yakin akan cepat instan juga. Berviral lah yang faktual, yang memberi manfaat. Tapi kalau viral hanya sekedar cari sensasi, ya umurnya hanya sehari 2 hari lah. Betul. Ya sebenarnya tidak ada salahnya bagi netizen yang mau mengupload atau tahu informasi. Siapa tahu kita juga sering lihat di media sosial kan ada misalkan ada netizen yang motret orang yang lagi susah, misalkan kakek-kakek jualan lontong yang tidak laku-laku, terus begitu di-upload di media sosial jadi viral dan akhirnya laris gitu kan. Itu tadi viral lah yang bermanfaat gitu kan, bukan viral yang manfaatnya kan tadi ada kakek-kakek supaya laris dagangannya, ekonominya, jadi sehat badannya kan ya gitu. Memviralkan yang kedua sensasi itu sensasi yang dalam hal ini adalah sensasi yang pengen hanya sekedar ngejar view. Itu sangat disayangkan gitu kan, karena boleh hiburan tapi hiburan yang tanda petik adalah mengedukasi gitu. Hiburan jangan hanya sekedar yang penting viewernya tinggi gitu kan, mungkin nanti dapat AdSense itu sangat disayangkan. Dan yakinlah bahwa segala sesuatu itu tidak akan langgeng, artinya tidak akan lama kalau hanya viral sensasi karena instan tadi. Itu aja sih. Nah, kembali ke dunia wartawan ini. Tadi kan soal kita akhirnya bahasnya soal ke media sosial dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke dunia wartawan saat ini gitu ya. Banyak mungkin keluhan ya dari mungkin pejabat atau orang-orang yang ada di pelosok-pelosok biasanya kan
kita sering mendengar bahwa ada orang-orang yang datang terus mengaku wartawan, meminta apa namanya uang gitu kan di instansi dengan cara memaksa gitu ya. Itu gimana? Saya kira itu adalah fenomena yang nyata gitu kan, karena laporan itu banyak sekali dari baik kepala desa, dan itu kasusnya juga sudah banyak yang masuk ke ranah hukum gitu ya. Nah, bagi jenengan itu gimana tanggapannya selaku orang yang misalnya ketua PWI gitu ya, ketua orang-orang yang di dunia wartawan gitu ya? Kalau itu saya bukan mengatakan mereka wartawan, gitu. Karena gini, dalam aturan perusahaan pers gitu, atau undang-undang pers lah, seorang wartawan itu menghasilkan sebuah karya jurnalistik. Ya, betul. Itu satu, karya jurnalistik. Dan orang wartawan itu bekerja ada aturan, ada induknya, ada perusahaannya, ada produk jurnalistiknya. Nah, yang digarisbawahi adalah produk jurnalistiknya. Kalau ada orang yang misalnya datang mengaku wartawan, berkenalan, berkenalanlah yang baik, dikenali dulu, bener enggak? Artinya jangan curiga dulu nih. Jangan curiga dulu. Ya, artinya ketika misalnya melakukan wawancara, melakukan ini dan sebagainya, tanya dulu. Kalau misalnya itu media bener, seperti apa produk jurnalistiknya? Oh, barulah kemudian apa sih maksud dan tujuan? Maksud dan tujuan wartawan ya cari informasi, bukan cari yang lain. Itu utama. Kalau cari yang lain, misalnya tadi tanda petik uang, itu bukan wartawan menurut saya. Karena utamanya tugas wartawan yang mencari informasi. Ya, itu wartawan mas, tapi wartawan botrek. Entah botrek, entah apapun namanya itu. Karena ada beberapa hal ketika ya beberapa persoalan penyidik dari ada itu tanya ke saya juga kayak gitu. Ini wartawan bukan mas. Gitu. Saya cek dulu karena ada bukti, alat bukti yang menjadi semacam untuk penyidikan. Saya ngomong ini bukan produk jurnalistik, makanya jangan diterapkan undang-undang pers. Karena apa? Hanya lembaran, lembaran seperti ini mengaku menjadi wartawan. Itu selebaran, bukan produk jurnalistik. Apa sih yang dengan produk jurnalistik? Ya kalau cetak ya cetaknya, kalau radio siarannya, kalau online ya postingan-postingan itu bisa dilihat kok. Kalau misalnya ada kayak gitu, masyarakat menemui tanda petik meresahkan, ya laporkan saja. Nah, gitu. Jadi jangan ragu ya. Ya laporkan saja kepada aparat penegak hukum misalnya. Toh kalau wartawan laporkan kepada perusahaannya. Mana nih kantornya? Karena apa? Wartawan juga harus punya satu alamat perusahaan yang jelas. Betul. Terus kedua lembaga perusahaannya berbadan hukum, sah secara hukum, sesuai dengan undang-undang pers itu ya, sesuai dengan undang pers bahwa berbadan hukum, kemudian ada rutinitas produknya gitu kan. Nah itu otomatis apalagi mikir cari uang, apalagi mikir narasumber untuk cari informasi, itu kan tugas-tugas sehari-hari. Itu aja mas. Artinya jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan wartawan yang tiba-tiba datang bukan nyari informasi tapi nyari uang, atau dalam tanda kutip ya memeras narasumber gitu. Ini satu lagi ya, kadang orang pahaman untuk share di medsos ini lagi jadi tren ini. Jadi seolah-olah itu berita. Nah, jadi seolah narasinya narasi berita. Ya. Ketika padahal di medsos ya. Di medsos itu seolah mirip dan dipercaya bahwa informasi benar. Nah, itu satu tips yang apa? Carilah perbandingannya. Ada enggak kayak gitu. Kalau otomatis hanya informasi sendirian patut dicurigai. Ini narasumbernya siapa? Karena kalau narasumber otomatis harus jelas orangnya, narasumbernya siapa. Kemudian narasi faktual, kejadiannya di mana, kapan. Itu kan dalam rumus-rumus jurnalistik sudah jelas. Kalau misalnya ada salah satu unsur saja hilang, oh itu berita berarti berita tanda petik diragukan kebenarannya. Itu aja tipsnya itu. Nah ini yang terakhir ini, mungkin kita bicara soal, bukan yang terakhir ya, yang selanjutnya lah ya. Kayaknya masih ada banyak ini yang mau dibahas, cuma nanti kita ringkas saja. Tadi soal apa namanya perbandingan ya, kayaknya belum terjawab. Perbandingan ketika wartawan sekarang dengan wartawan
dulu. Gini, saya ilustrasikan gini. Kalau dulu mungkin wartawan ini ya, meskipun jauh ke ada bencana atau ada kejadian atau ada peristiwa lah, meskipun jauh dia akan datang langsung gitu kan. Nah, dengan sekarang dengan adanya media informasi yang saat ini sangat pesat sekali, itu kan justru sangat mudah gitu kan kita mendapatkan informasi. Katakanlah kita dengan mudah dapat foto, dengan mudah dapat video, dengan mudah dapat wawancara dari jaringan kita yang ada di sana. Itu gimana? Apakah itu mempengaruhi terhadap produk jurnalistik atau tidak? Gitu? Satu, kalau pengaruh kualitas jurnalistik jelas pengaruh. Karena dengan mendatangi langsung ke TKP itu sangat kita akan bisa memotret cara persepsi kita. Ya, sesuai dengan persepsi jurnalis itu sendiri. Jurnalis sendiri kan ada namanya, kita dulu waktu awal-awal jadi wartawan itu kan ada semacam dilatih bagaimana mereportase. Reportase itu kita melaporkan dengan panca indera kita, dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita wawancarai. Itu ada pilihan-pilihan di sana dan memperkaya informasi. Tapi kalau aksesnya sekarang menjadi lain, menjadi hanya mengandalkan informasi Android dan sebagainya, ya karena sekarang kecanggihan teknologi itu menurut saya sah-sah saja. Tapi satu rumus, verifikasi faktual itu penting, karena gambar, video itu sekarang dengan mudah bisa bisa direkayasa lah. Itu kejadian di sini belum tentu hampir mirip-mirip gunung sama gunungnya, ternyata gunung yang lain. Makanya gitu kan. Nah itu yang jadi verifikasi itu yang penting. Yang kedua, kalau pengen berita yang berkualitas ya datangi TKP, gitu, melakukan observasi untuk menjadikan tulisan-tulisan jurnalistik yang berkualitas. Artinya tidak salah ketika kita tidak datang ke lokasi, tetapi konsekuensinya adalah ya berita itu kelasnya tidak seperti yang ketika datang ke lokasi. Salah gitu, itu kalau kita benar-benar mempercayai sesuatu informasi yang salah. Nah, gitu. Itu yang harus begitu dapat langsung diposting gitu ya. Itu tidak yang ada verifikasi yang gitu ya. Bahasa dulunya adalah ada semacam delik gitu kan ya. Jadi segala sesuatu yang bukan berita dan kita termakan hoax misalnya. Wartawan yang harus melawan hoax itu kan harus malah justru termakan hoax. Itu ya kita sayangkan dong kalau seorang wartawan malah termakan hoax itu. Karena harusnya tahu diri, namanya ketika itu ada namanya self censorship. Jadi kita kritisi dulu, dikritisi, dipertanyakan benar enggak. Kalau sekedar memang informasi benar, seharusnya ya dilacak. Contoh adalah kita melakukan verifikasi kejadian A, kita hubungi pihak-pihak yang berwenang. Kejadian misalnya dulu ada 5W 1H, kalau kejadian plus 1S, security atau pihak kepolisian misalnya, itu wajib, gitu kan. Ada konfirmasi pihak yang berwenang. Ketika pihak yang berwenang itu kita tunggu sebentar tapi benar, daripada cepat salah, gitu kan. Harus ada ralat, nanti kepercayaan terhadap informasi itu akan tertaruhkan lah. Kalau hanya kita spekulasi untuk memposting hanya karena gara-gara kecepatan, ternyata ada ralat, ternyata ada stempel hoax misalnya, itu kan sangat menyayangkan. Nah itu ya mungkin dengan adanya kecanggihan teknologi kayak gini juga cukup membantu lah dengan kerja wartawan di masa pandemi ini ya. Misalkan dengan pandemi itu kan kita otomatis membatasi ruang gerak kita ya. Ketika ada kejadian kita tidak mungkin, atau ya mungkin saja ya, tapi dengan adanya kecanggihan teknologi ini kita dapat gambarnya seperti ini, dan otomatis gambar itu ya datangnya dari pihak yang resmi, BPBD misalnya, atau dari PMI atau dari pemerintah lah gitu. Nah, atau dari kepala desa gitu kan. Nah itu cukup mempengaruhi ya terhadap kerja wartawan di masa pandemi ini dengan teknologi ini. Berpengaruh, memang harus dibiasakan. Pandemi ini memberikan pelajaran pada kita harus beradaptasi dengan teknologi.
itu memberikan pelajaran. Kalau misalnya ada pandemi maupun tidak ada pandemi, semua akses wartawan itu sebenarnya bebas. Harus entah itu dari teknologi, entah itu dari cerita tetangga kita, entah itu dari saudara kita cerita, itu pun menjadi bahan berita juga. Kan? Nah itu hanya bagian dari informasi awal. Nah ketika kita mendapat informasi bagaimana pengolahannya, yang kemudian kita produksi menjadi karya jurnalistik, itu yang sebenarnya menentukan. Pengolahannya ya? Pengolahannya seperti apa sih? Ya tadi proses kerja jurnalistiknya harus diterapkan. Contoh misalnya tidak self-posting, gitu ya. Kedua, misalnya ada informasi yang kurang lengkap, dengan insting wartawan kita harus pertanyakan juga kepada pihak yang berwenang, benar enggak ini, seperti apa. Jadi masyarakat itu benar-benar utuh bahwa ini yang kita sajikan adalah informasi yang benar-benar faktual. Bisa jadi ketika pandemi ini dan ruang gerak wartawan itu terbatasi, bisa jadi proses verifikasi itu akan jauh lebih ketat ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya itu ada kejadian langsung kita ke lokasi gitu kan, tanpa peduli ada kerumunan dan sebagainya, karena pandemi terus kemudian kita akhirnya pan mana ora ya. Tapi ketika kita mengolahnya tadi kan harus ada proses verifikasi yang lebih ketat gitu kan daripada sebelumnya ya. Dan gini, yang jadi positifnya lagi adalah lembaga-lembaga instansi publik itu juga sekarang sudah mulai membuka diri. Artinya adaptasi juga dilakukan oleh lembaga, termasuk mereka punya kanal, punya informasi yang terutama informasi-informasi yang sifatnya adalah kepentingan masyarakat. Mereka akan memposting dan sebagainya. Itu akan membantu wartawan sebenarnya di situ. Kalau dulu ketika harus ketemu misalnya yang berwenang, kalau nggak ketemu berita kita tunda, itu sering kayak gitu. Jadi katanya memang harus kurang lengkap, gitu. belum fix untuk menjadi sebuah berita. Nah sekarang dengan era media sosial, teknologi dan sebagainya, kemudian ada ruang-ruang publik dan lembaga publik yang membuka diri, itu komunikasi itu bisa berjalan lancar, dan kita bisa lihat postingan-postingan dari lembaga resmi itu bisa menjadi referensi. Meskipun tetap harus ada konfirmasi. Harus ada informasi itu. Nah, itu yang membedakan kita antara netizen dengan wartawan. Karena wartawan punya tanggung jawab, punya kewajiban, bukan tanggung jawab aja, kewajiban. Kan kalau netizen misalnya upload gunung meletus ya upload aja. Gitu, tidak ada punya tanggung jawab gitu. Yang penting sekarang gunung lagi heboh gitu kan. Abu vulkanik dan sebagainya, atau banjir misalnya, udah padahal banjirnya di bagian mana, tulisan di bagian mana. Gitu. Jadi bisa didramatisasi gitu kan. Bisa orang menjerit-jerit aja kelihatannya sudah heboh kayak gitu. Artinya kurang kafah lah gitu. Potong gitu ya. Betul. Nah, tadi soal kerja wartawan ya. Nah, saya lihat kerja wartawan itu kayaknya berat banget gitu ya. Nah, itu untuk saat ini, apalagi di masa pandemi, gimana sih apresiasi yang didapatkan oleh wartawan itu terhadap kerjanya yang sangat berat itu? Apresiasi dari mana ini? Apresiasi dari mana-mana gitu kan. Bisa jadi dari perusahaannya gitu kan. Bisa jadi dari macam-macam lah gitu kan. Saat ini gimana sih kondisi kesejahteraan wartawan gitu kan? Kalau kesejahteraan wartawan semua tahu lah. Bahkan industri, apalagi potret kesejahteraan wartawan adalah bagian dari industri. Wartawan itu adalah bagian dari industri, perusahaan. Kita tahu perusahaan itu semua perusahaan sektor swasta maupun lagi terpuruk. Betul. Nah, keterpurukan ini disikapi dengan berjalannya waktu dan sebagainya, harus ada langkah-langkah. Bagaimana, bahasa saya tertarik dengan tadi saya baca itu ada statement dari
ketua PW Jabar dalam yang saya sebut bahwa di tengah pandemi tetap berkarya lah. Gitu. Berkarya sebenarnya ranah kita sebagai seorang jurnalis. Gitu. Itu aja. Gitu. Ya artinya apa namanya ya meskipun ya kalau kita mau terus terang saya juga jurnalis gitu kan. Untuk menjadi kaya itu bisa disarankan jangan jadi jurnalis gitu kan. Karena apa namanya ya di sini kita tidak mencari kekayaan, tidak mencari harta benda gitu kan. Tapi ya meskipun ya kita punya tanggung jawab untuk misalkan menafkahi anak istri dan sebagainya. Tapi kan kita apa namanya kewajiban kita bukan hanya itu gitu kan, tetapi juga ada kewajiban yang lain, yaitu kewajiban sosial gitu kan terhadap masyarakat, karena kan informasi itu kan kayaknya erat sekali dengan masyarakat gitu kan. Cerita soal wartawan itu ada sisi menarik ketika saya ketemu dengan waktu mahasiswa itu ketemu dengan wartawan senior itu. Itu cerita bahwa wartawan itu kalau ngesol sepatu biasa ngesol mending sepatunya yang baru buat anaknya untuk beli sepatu baru dia mending ngesol. Itu ada cerita itu. Jadi terus kita tahu bahwa wartawan dulu itu nggak ada kendaraan juga pakai sepeda, motretnya juga harus di film pakai itu menurut saya pilihan. Jadi pilihan menjadi profesi gitu ya. Profesi yang jujur ketika kita melakukan pilihan soal kaya dan tidak kaya itu urusan rezeki. Urusan rezeki. Urusan rezeki. Kita rezeki bisa dapat dari mana saja gitu kan. Kita tidak munafik. Wartawan itu juga ada punya tanggung jawab keluarga dan sebagainya itu. Tapi cara, kalau bisa cara. Kalau ada bicara bahwa kalau tidak kaya jangan jadi wartawan karena susah. Mudah jadi pengusaha kalau nah itu termasuk pilihan. Pilihan bahwa kaya miskin menurut saya adalah soal rezeki. Yang kedua adalah ketika kita berbuat baik, bekerja dengan profesional, menurut saya bisa memberi manfaat, kita juga akan dikasih manfaat yang lain. Iya betul gitu sekali. Ya yang jelas gini, jangan sampai memanfaatkan profesi itu untuk apa namanya ya menyalahgunakan tadi untuk disalahgunakan untuk mencari kekayaan itu tadi kan nanti timbulnya kan nanti hukum pidana. Ya namanya kan ada istilahnya bagaimana kita itu memartabatkan diri kita. Ya betul sekali. Termasuk memartabatkan profesi kita. Makanya ketika saya dulu tegas banget kalau soal namanya profesi itu. Ketika ada orang yang tanda petik satu wartawan melacurkan diri. Nah, yang kedua adalah yang mengaku wartawan. Itu menurut saya sangat ini merusak lah ya. Ya batin saya itu saya jadi wartawan itu rintisan sangat proses panjang gitu. Mereka hanya sekedar slogan pakai edikat pakai ini mengaku jadi wartawan. Saya hanya tinggal ngomong bisa nulis apa tidak. Gitu aja. Yang penting kan karyanya gitu ya. Yang penting karyanya. Wartawan dilihat dari karyanya. Bukan tidak harus perlu memperkenalkan dirinya. Terus kemudian dengan apa ya istilahnya ya sah-sah saja kita perform sebagai seorang wartawan, tapi utamakanlah ketika mitra kerja relasi kita itu adalah mengenal bahwa kita adalah wartawan. Jangan ada kesan bahwa oke, wartawan dengan merek A, wartawan dengan merek B. Itu wartawan apa profesi yang lain saya nggak ngomong seperti itu sah-sah saja pilihan jadi wartawan mau bisnis mau apapun, tapi martabat sebagai seorang profesi itu dijaga menurut saya. Karena itu akan langsung pada anak cucu kita, bapak wartawan misalnya kayak gitu kan. Bagaimana karya-karya itu kan kita dibaca oleh zaman sebenarnya. Itu aja Mas. Nah, terakhir ini karena mungkin ini udah lebih dari setengah jam kali ya. Nah, apa namanya ya, HPN Hari Pers Nasional itu kan temanya apa Mas? Saya lupa Mas. Ya intinya kayak ada akselerasi gitu kan, akselerator perubahan itu kan. Nah, apa namanya mungkin bisa diterangkan mungkin ya apa sih maksudnya itu. Betul. Barangkali ini menjadi tema sebenarnya tema nasional itu sebagai akselerator perubahan itu di masa pandemi dalam konteks bahwa pola-pola kerja pers itu juga mendukung dengan adanya pencegahan COVID yang memang menjadi
apa ya, persoalan nasional, maka bagian dari menjadi nasional. Akselerator itu yang dimaksud adalah percepatan. Percepatan yang dimaksud kita satu dengan sarana yang kita punyai, sarana medianya, perilaku kita, perilaku kita sebagai seorang wartawan, itu menjadi mematuhi apa sih, mendukung bagaimana percepatan COVID. Contoh misalnya adalah pola kerjanya. Pola kerja wartawan kalau memang ada kepatuhan protokol kesehatan, ya jangan berkerumun lah. Itu satu. Karena kita harus memberi contoh juga pola untuk interaksi itu juga. Yang kedua adalah ramah dengan tadi pola pandemi ini seperti apa gitu kan. Tetap ada edukasi, karya-karya jurnalistik yang dalam tanda petik secara nasional pun media digandeng oleh Satgas oleh COVID untuk tetap menjadi agen perubahan. Nah, embrionya dari situ, agen perubahan pencegahan COVID yang kemudian menjadi tema utama pas sebagai akselerator. Akselerator di sini adalah percepatan. Karena apa? Percepatannya kita misalnya dengan informasi tanpa harus bahasanya kayak gini. Informasi penyadaran ke masyarakat. Ada yang tidak percaya COVID, ternyata dengan berita kita, dengan apa ya sering kita tulis dan itu memang fakta, ada yang mereka akan menjadi percaya dan patuh terhadap protokol, sehingga dengan demikian kita akan menjadi akselerator. Itu aja. Artinya pola-pola pers ini diharapkan bisa dijadikan apa namanya, media atau edukasi lah kepada masyarakat supaya pandemi ini cepat berakhir lah. Betul, gitu ya. Itu aja. Diseruput di situ Mas, kopi ini Mas. Oke, siap. Kopi sore, monggo. Pemirsa. Monggo. Nah, seperti itu. Nah, terakhir mungkin ya, mungkin ya ini seremonial apa yang dilakukan wartawan di Selawi ini untuk menyambut Hari Pers Nasional ini di masa pandemi ini. Keberadaan media dimanapun berada di daerah entah itu nasional adalah menjadi kemitraannya stakeholder. Ya, jadi stakeholder di sini adalah kemitraannya dengan pemerintah yang kemudian kita ada dengan kepentingannya masyarakat. Jadi media itu adalah menjadi penengah atau mediasi antara stakeholder dengan masyarakat. Bahasa birokrasi, bahasa kebijakan itu bisa diterjemahkan dan dipahami lewat media oleh masyarakat. Karena apa? Menyambungkan antara bahasa kebijakan dengan bahasa di masyarakat itu sangat beda, Pak. Itu yang satu. Jadi kita punya tanggung jawab menyelaraskan informasi itu tadi. Jadi tidak ada timbul persepsi yang salah antara mana sih kebijakan, misalnya ini lambat, ini cepat, vaksin misalnya kayak gini. Nah, itu kita bertanggung jawab ada di situ. Yang kedua, yang di Selawinya, maksudnya wartawan kegiatannya apa? Kegiatan di sini tadi pagi sebagai sebuah simbol apa ya, semacam kegiatan HPN, kita membagi masker dan ponggol. Nah, kita menjadi, saya tagline-kan itu Maskol, masker dan ponggol. Apa artinya masker sebagai bagian simbol protokol kesehatan? Gitu. Ponggol itu adalah makanan khas Tegal yang tiap hari dikonsumsi. Artinya apa? Bermasker juga harus tetap pola makan yang teratur. Kan 3M. Kesehatannya. 3M ya? Iya, betul itu. Makan, masker. Masker. jadi jangan masker saja tidak makan atau makan saja tanpa masker. Ya, nah, dua-dua inilah makanya saya ini sama teman-teman wartawan yang biasa meliput di Polres Tegal tadi memberikan itu masker, bukan yang kita berikan itu menjadi hanya bagian kecil yang sebenarnya pesannya adalah itu masker dan ponggol. Jadi masker dan makan tetap harus dijaga. Rangkaian berikutnya ya nanti hari Kamis kita akan ada lagi ya. Ada sarasehan sedikit dengan Ibu Bupati, dengan terbuka untuk umum enggak? Kita ya karena pandemi pakainya nanti live streaming dengan Dinas Kominfo Pemkab Tegal dan Kedai Kopi. Jadi nyata. Kalau mau ikut ya berpartisipasi nggak perlu harus datang langsung gitu ya untuk mengurangi kerumunan, tapi bisa
streaming di YouTube-nya Diskominfo ya, Iya. Kabupaten Tegal. Oke, seperti itu pemirsa. Tadi kita ngobrol panjang lebar. Sebenarnya masih banyak Iya. yang mau kita bahas gitu kan. ya. Cuman ya dibatasi waktu. Iya. Demikianlah ya, mudah-mudahan obrolan kali ini bisa memberikan Amin. pencerahan kepada kita semuanya. Ada yang bingung bagaimana wartawan itu bekerja, Iya. bahkan kita sering dibilang penyebar hoak gitu kan. Ya monggo silahkan, kalau misalkan merasa itu berita kita adalah hoak, laporkan saja gitu kan, toh ini sudah ada instrumennya gitu kan. Kalau dalam pers ada namanya hak jawab. Oh iya, maaf. Maksudnya gini, laporkan maksudnya bukan ke polisi, tapi ke Dewan Pers gitu ya. Hak jawab. Laporkan silakan. Kalau misalkan hak jawab tidak puas gitu kan, ya silakan prosesnya melalui Dewan Pers gitu ya, bukan laporan langsung ke polisi gitu, karena ini ada prosesnya beda gitu kan gitu. Nah, oke, demikian terima kasih Mas Dwi Aryadi sudah memberikan materi kuliah kayak kuliah memberikan ini ya pengalaman berbagi pengalaman terhadap netizen dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Rizam Faiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.